omong-omong yang bisa diomongin, bukan rasan-rasan tapi bisa dirasain. Asik. Oke. Di sini kami akan membahas soal topik yang sangat menarik menurut saya pribadi, yaitu topik soal kekudusan. Hidup kudus itu apa menurut kami yang ada di sini. Jadi enjoy teman-teman, langsung aja kita mulai. Oke. Menurut Kak Dio dan Mas Tian di sini, apa itu hidup kudus? Mungkin dari Kak Dio dulu. Hidup kudus itu sangat berbau rohani sekali. Jadi harus ada dasar yang pasti. Kalau rohani dasarnya kita sebagai Kristen kan Alkitab. Nah itu aja sih, sesuai Alkitab. Oke. Simpelnya gitu. Simpelnya gitu ya. Kalau Kak Tian sendiri bagaimana? Hidup kudus ya? Hidup kudus. Kudus rohani banget loh ya. Rohani banget. Benar. Itu sih hidup kudus ya, hidup sesuai perintah Tuhan itu. Menuruti segala aturan hukumnya. Jadi berarti nggak ada manusia yang bisa hidup kudus kalau kayak gitu. Ya kalau ada ya Yesus nggak perlu turun. Kalau ada yang hidup kudus, dia yang disalib malah. Kan harus butuh seorang yang tanpa dosa, tanpa celah untuk menebus dosa manusia kan. Kalau ada yang tanpa celah, Yesus nggak perlu turun. Berarti kalau Mas Tian, Ya kan memang begitulah, maksudnya dari dulu juga, dari zaman Israel kan kita dikuduskan oleh persembahan, Penebusan ya, penebusan dari domba yang tidak bercacat celah sama sekali, domba muda yang tidak bercacat celah sama sekali, dan itu digambarkan sih, itu simbol. Dan untuk menembus dosa manusia itu kan waktu itu Israel kan jadi satu orang ngasih domba yang tak bercacat celah itu ke imam agung itu buat dipersembahkan. Nah ini waktu Yesus itu sebagai korbannya sendiri yang tidak bercacat celah tapi dalam bentuk manusia sendiri. Jadi itu makanya di perjanjian lama sering bawa Yesus anak domba gitu ya. oke. Kalau gitu bisa nggak sih dijelasin nih sepengertian kalian aja soal kalau hidup kudus itu standarnya kan Alkitab nih. Dan di Alkitab itu tertulis apa aja tuh? Ya kalau di perjanjian lama mungkin kalian harus menuruti hukum Taurat. Taurat. Di bawah Musa itu ada 10 hukum Taurat, aslinya 15. Cuma yang 5 jatuh. Tangannya cuma 2 kan. Nah itu kan kalau standarnya di hukum Taurat ya dari 10 perintah Tuhan itu ada cabang-cabangnya menjadi 600 sekian gitu ya, 600 berapa? 13 atau ya itu 600 sekian lah. Salah satu salah semua. Oke, berarti kalau kita melanggar satu itu melanggar semua ya? Iya iya, bukan secara kita melanggar semuanya, maksudnya kita tidak sempurna itu loh di dalam 10 perintah itu. Oke, paham. Tapi kan sekarang kita udah nggak di era perjanjian lama lagi, kita udah ada di hukum kasih karunia, bukan hukum Taurat lagi. Itu kalau Mas Tia sendiri itu gimana sih harusnya hidup kudus itu? Ya kita gimana ya? Kita udah dikuduskan. Kita pakai perumpamaan mungkin ya, maksudnya kalau orang kita dibantu terus nih, atau mungkin kita udah ngasih jahat atau gimana sama orang itu, tapi orang itu tetap ngasih kita
mungkin ya sebagai manusia kan mesti kayak wah kayak gak enak hati gitu loh, gak enak hati lah. Nah di zaman kasih karunia kita kan di apa mungkin nggak usah pakai hukum Taurat, tanpa menjalankan hukum Taurat pun kita udah ditebus gitu loh. Cuma kembali lagi kalau kita sebagai manusia yang kita respect lah, kita menghormati penebusan itu. Nah itu kita tetap melakukan apa kehendak Tuhan sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita tetap melakukan gitu loh. Kita tetap melakukan tapi sesuai kemampuan kita, dan apa ya, enggak yang seenaknya gitu lah. Walaupun kita udah ditebus tapi kita enggak seenaknya hidup kita. Kurang lebih kayak tidak menyalahgunakan kasih karunia gitu ya. Ya, kita kan udah diberi anugerah untuk hidup dikuduskan, udah dikasih hidup, udah dikuduskan, udah dikasih apa gitu loh. Wis pokoknya tinggal enak lah. Privilege ya. Ya, privilege pribadi ini. Setiap manusia dari Tuhan Yesus kayak gitu. Berarti manusia tetap berdosa. Tetap Pasti. berdosa, kita tidak layak. Ya kayak Matian tadi, benar, tidak layak, tidak kudus, tapi kita dikuduskan, kita dilayakkan oleh karya penebusan itu. Penebusan Yesus yang seperti lambang anak domba itu, sebagai Mesias yang berkorban. Mungkin bisa dong tolong kasih contoh yang konkret gitu, kayak semisal kita nggak boleh merokok, atau kita sebagai anak muda kita nggak boleh berzina, itu kan contoh-contoh konkret itu. Kalau hukum-hukum seperti itu mungkin terlihat jelas di hukum Taurat ya. Tapi kalau di hukum perjanjian baru atau hukum kasih karunia itu kan, nah kita semua sudah tahu bahwa Tuhan Yesus menyempurnakan, bukan menghilangkan hukum Taurat. tetap berlaku mungkin hukum Taurat itu, tapi dengan disempurnakannya itu mungkin jadi bahasanya yang lebih berbeda atau bagaimana, tapi tetap sama, dasarnya tetap sama. Contoh kayak berzina. Di hukum Taurat tertulis jangan berzina, itu aja. Tapi di perjanjian baru kita ada ayat yang berbicara bahwa kalau kita menginginkan saja lewat mata atau lewat pikiran, itu kita sudah berzina. Menginginkan milik orang lain, kita sudah berzina. Jadi artinya kembali lagi ke Matian tadi, kita nggak boleh sembarangan bahwa kita udah dapat privilege surga ini, kita ditebus, kita dijadikan, bukan berarti kita merdeka untuk berbuat dosa. Ada cara nggak? Maksudnya ada tips atau mungkin dari teman Kak Yan atau Mas Dio yang soal gimana sih kita itu bisa menjalani perintah Tuhan tadi? Kayak kita kan di perjanjian baru, kalau kita mengingini lewat mata atau pikiran itu kita juga berzina. Lah itu tuh ada cara nggak dari kalian gimana? Itu kan susah banget tuh buat kontrol tuh, pasti apalagi cowok yang bahaya kan juga perut. Nah, tahu sendiri kan. Nah, itu ada nggak sih tips atau mungkin cara dari kalian sendiri supaya tidak memikirkan itu? Ya nggak ada sih. Kita sebagai laki-laki normal ya pasti terbesit kalau lihat sorry tuh saya cewek cantik. Kita pasti ada pikiran di sana, tapi moral kita masih sehat. Artinya kita tidak melakukan apa yang kita pikirkan itu loh. Walaupun kita udah salah di situ, kita udah berzina secara pikiran. Ya, kembali lagi kalau saya simpel sih, artinya kita udah nggak mampu nih untuk hidup. Artinya ya kita perlu Yesus untuk menyucikan itu, mengkuduskan kita. Dan juga ya itu bukan berarti kita bebas ya. Tambahan Mas Dian? Ya kalau aku ya kurang lebih sama, memang sama, cuma nggak cuma sih, cuma nambahin kayak pas kita mikir itu atau kita melihat itu mungkin langsung kan ya, itu kan langsung muter kadang kayak film kan, ada itu ya, imajinasi, tapi
ya dengan dasar kita yang kuat, jadi kita bisa langsung mengalihkan gitu loh. Oh ya ini tidak bagus, walaupun memang langsung gitu, iya sudah terbesit, cuma besitan itu nggak diperpanjang gitu. Oke. Langsung. Berarti langsung ya udah gitu. Ya udah. Bisa ngalamin aja ya. Nggak perlu malah dikeluarkan. Iya. Ayo, wah seksi ya. Ini kan cowok udah Malah dokeling, catkeling. Jadi mungkin intinya di sini kita nggak bisa hidup kudus, tapi kita udah dikuduskan sama Yesus. Itu ya intinya ya. Iya. Mungkin di sini teman-teman kita belajar bareng, kita nggak mau sok pintar, kita sharing tuh, kita diskusi supaya kita sempurna juga. Gitu ya. Ya. Mungkin itu aja dari kita. Ya hikmat kami terbatas, pengetahuan kami terbatas. Kita butuh belajar, kita butuh merenungkan lagi firman Tuhan karena itu sumber kan, Yeah. sang logos kan. Ya. Oke. Jadi mungkin kita bisa mencapai hidup kudus itu mungkin hanya di aturan, nggak merokok, nggak zina, tapi siapa yang pantau? Oke. Itu kalau kena dia, saya sama Mas Dian gitu. Oke Mas Dian. Saya cuma ikut ketawa aja. Oh ya, saya juga ikut ketawa saja. Mungkin kalau mau kritik di komen nggak apa-apa, langsung tag ke pendetanya atau pengerjanya itu nggak masalah. Ini nanti saya kasih IG-nya ini. IG-nya Immanuel Q. Ya. Ada soalnya. Langsung ke DM dia aja. Oke, mungkin sekian dari kita. See you di next obrolan.